Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Kartika Putri. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang final project yang saya kerjakan dengan program Kampus Merdeka, yaitu studi independen dengan mitra PT Mitra Talenta Group. Nah, di sini kami diberikan beberapa data, dan data yang saya gunakan adalah data human resource yang saya buat, yaitu dengan solve yang saya berikan adalah pembuatan dashboard human resource executive. Nah, langkah pertama dalam pengerjaan saya yaitu saya membuat sebuah DBMS atau database pada PostgreSQL dengan nama database hasil proyek saya. Di sini saya membuatnya yaitu tugas akhir dengan skemanya HR. Selanjutnya, saya membuat data preparation karena datanya masih banyak value yang nol. Jadi pada data preparation, saya menggunakan Pentaho dan juga Google Colab. Nah, pada Pentaho, saya membuat sebuah transformasi dengan nama tugas akhir, lalu memberikan step yaitu CSV file input untuk menginputkan file, lalu menggunakan filter row untuk memisahkan file yang bervalue 0 dengan yang tidak 0, atau yang kolomnya bernilai dan tidak bernilai. Untuk yang tidak bernilai akan disimpan ke dummy do nothing, lalu jika bernilai akan langsung diolah ke formula. Oke, pada formula di sini saya membuat kolom lagi untuk JK atau jenis kelamin, karena di sana ternyata terdapat beberapa baris yang walaupun sudah di filter row, dia ternyata masih ada nilai yang nol, yaitu terdapat pada gender. Jadi saya membuat formula lagi dengan nilai yang saya dapatkan menggunakan Python, rumus Python. Di sini saya men-solve masalah tersebut dengan menggunakan modus. Jadi saya mengimport semua libraries ini, lalu saya konekkan ke drive saya, lalu dikonekkan lagi ke file, lalu dibaca filenya, lalu saya panggil, saya membuat variabel untuk memanggil kolom gender, lalu membuat modusnya, lalu saya print sehingga hasilnya semua laki-laki atau male. Lalu kembali ke Pentaho, di step formula saya membuat full name karena pada data ini terdapat kolom first name dan last name, sehingga saya memutuskan untuk membuat kolom full name, lalu age atau usia karena di data ini tidak ada usia, lalu JK dengan saya isi value yang non-conforming yaitu male. Lalu saya di sini buat lagi stepnya select value, yaitu saya mengganti nama atau menghapus kolom yang tidak perlu atau tidak saya gunakan, lalu membuat kayak mengurutkan kolom mana yang pertama, kolom kedua, kolom ketiga, seperti itu. Lalu ada step table output. Table output ini yang nantinya akan masuk ke DBMS yang tadi yang kita gunakan, yaitu Postgres. Dengan connectionnya, sebelumnya kita buat connection dengan koneksi Postgres, lalu kita koneksikan dulu, kita kasih nama TA, di sini skemanya tadi HR, dan namanya saya kasih nama HR juga. Nah, di sini juga ada outputan lagi, yaitu output langsung tersimpan dalam laptop kita menggunakan text file output dengan tipe file CSV. Oke, step selanjutnya kita bisa langsung ke Tableau. Yang kita pertama lakukan yaitu kita koneksikan ke server dulu, yaitu dengan Postgres.
Nah, ini kita isi masing-masing ya, kita isi semuanya ya. Lalu saya masuk sini saja. Nah, hasil dari koleksi tadi seperti ini. Lalu kita buat sheet pekerjaan ya. Nah, ini ada total karyawan, total perempuan, karyawan laki-laki, total pekerjaan, total state. Oke, sampai sini ya. Jadi dari total karyawan hingga total state ada merupakan ban-ban yang nantinya akan dimunculkan di dashboard. Nah, caranya kalau di sini saya menggunakan kalkulator seperti ini. Kita berikan nama, lalu untuk total karyawan, karena saya menggunakan ID, jadi dan ID-nya itu kan masalahnya dia bukan integer ya, tapi dia string, jadi saya pakai count. Jadi bisa dilihat seperti ini. Oke. Semua rumusnya untuk total karyawan, total pekerjaan sama state sama. Yang berbeda ada di karyawan perempuan dan karyawan laki-laki. Karyawan perempuan dan laki-laki sebenarnya rumusnya sama. Cuma di sini ada yang berbeda, yaitu ini parameternya pakai female. Kalau female, kalau male dia pakai male. Di sini pakai some, if, lalu nama kolom, kondisinya apa, lalu then, else, and. Nah, ini di sini ditarik aja kayak gini ya. Saya ulang kayak gini ya. Nah, ini kan MBC, lalu kita kasihkan teks, nah supaya jadi angka kayak gitu. Lalu ini adalah job title by gender. Jadi ini adalah bar dari pangkat dalam sebuah departemen berdasarkan gendernya. Lalu di sini ada line, keyline. Di sini distribusi dari departemen sesuai dengan usianya. Tahunnya ya, tahunnya. Lalu di sini departemen by gender. Di sini pembuatan donut chart. Donut chart di sini dibutuhkan sebuah zero. Ya, selebihnya sama sih ya. Untuk pembuatannya, bar chartnya modelnya kalau buat kayak gini harus kita bisa lihat dari Xiaomi sih. Nah, kayak gini. Kita bisa buat chart ini tuh nggak usah pakai dimension, tapi pakai satu measures. Gitu. Kurang lebih untuk semuanya kita bisa lihat di Xiaomi, kalau enggak kita bisa di Max ini. Nah, di sini ada pilihannya. Lalu untuk filter di sini saya menggunakan beberapa filter, contohnya lokasi. Jadi ini lokasi mana aja yang mau saya tampilkan dalam dashboardnya nanti. Kita langsung. Oke, jadi kita langsung ke dashboardnya. Ini salah satu dashboard yang saya buat. Di sini dashboard ini jelasin banyaknya cowok cewek karyawan berdasarkan gender cowok cewek pada setiap departemen, pada job title-nya juga, asalnya dari mana, dan juga rasnya apa aja. Nah, kita bisa pakai filter ini untuk ceweknya seperti ini, lalu untuk cowoknya seperti ini. Nah, selanjutnya saya juga buat ini distribusi banyaknya karyawan berdasarkan job title dan departemennya. Lalu kita coba pakai count. Nah, kayak gini.
administratif. Ada ya. Nah, lalu kita balikin coba kalau sales. Nah, ini auditing seperti ini. Lalu ada lagi dashboard terakhir. Maaf, ininya masih mail. Jadi semua ke filter mail. Dan ini masih auditing, bentar ya. Kita balikin lagi. Nah, ini lebih ke karyawannya, banyak cewek cowoknya, terus dari mana aja, di departemen apa aja, lalu umurnya apa aja, dari dinas apa aja. Ini yang lebih simpel sih. Jadi accountingnya ceweknya ada berapa, cowoknya ada berapa, jumlahnya berapa, terus asalnya dari mana aja, ada berapa karyawan, terus di departemen apa aja, atasnya apa aja, lalu usianya apa aja, seperti itu. Oke. Nah, baik, sekian dari video yang saya buat. Apabila ada kurang lebihnya saya maaf. Kalau ada yang pengen tanya-tanya juga bisa tanya-tanya di kolom chat. Nanti insya Allah bakal saya jawab kalau saya bisa. Kalau nggak bisa ya insya Allah itu akan menjadi PR buat saya. Terima kasih sudah bersedia untuk menonton video saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.